Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih Pak Mangesti yang telah membuka kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada jamaah pengajian teknologi digital ya, yang selalu setia mengikuti pada setiap Jumat pagi. Saya kira saya hanya ingin mereview konteks kajian kita adalah sebenarnya konsolidasi ekonomi umat. Konsolidasi itu perlu kita lakukan melalui teknologi digital karena kita memang sudah hidup pada era yang disebut dengan teknologi digital. Jadi konteks awal itu adalah itu. Lalu saya melihat bahwa teknologi digital atau era industri 4.0, era industri digital 4.0 itu yang sudah mendrive, menggerakkan sektor ekonomi dunia bahkan termasuk di Indonesia itu sebenarnya bermasalah. Permasalahan itu ada dua, satu persoalan ideologis ya, yang mana secara ideologis bangsa kita ini merdeka punya ideologi ekonomi sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi ekonomi Pancasila itu ya sebenarnya adalah ideologi ekonomi Islam ya, kalau orang Islam, karena Pancasila itu kan begini, Pancasila itu mempersilahkan kepada umat beragama yang ada di Indonesia untuk menjalankan syariatnya. Intinya kan begitu di pasal 29 itu begitu. Nah, bagi orang Islam tentu adalah syariat Islam, ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Nah, begitu. Nah, jadi permasalahan secara ideologis yang berkembang adalah kapitalis. Nah, yang itu bertentangan sebenarnya ya. Nah, pertama. Yang kedua adalah sekalipun ekonomi kapitalis itu yang berjalan dan mendrive ekonomi, sebenarnya itu pun bermasalah. Nah, permasalahannya adalah saya sih masih mengatakan itu masih semu. Nah, semu itu artinya masih belum stable, ya, masih berada pada question mark apakah dia akan stable atau dia kemudian justru akan membuat persoalan baru. Nah, dan itulah yang kemarin sejak kajian itu saya jelaskan persoalannya. Nah hari-hari ini itu kemudian kita bukan dikejutkannya. Saya kira kita tidak terlalu terkejut adanya fenomena merger ya, perusahaan-perusahaan raksasa digital. Nah, kita melihat memang sektor ekonomi ya, pada umumnya terutama sektor digital itu pada awal teknologi internet itu masuk sebenarnya tidak didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa digital, tidak. Jadi waktu itu malah masih didominasi oleh pribadi-pribadi atau bahkan UKM-UKM yang masuk ke internet menjual produknya lalu bersaing menggunakan strategi-strategi internet marketing yang masih saya bilang masih oke, gitu ya, masih belum terjadi distorsi pasar. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bagaimana kemudian kita mengajarkan tentang strategi bermain internet marketing. Bagaimana kita menggunakan Google AdWords untuk beriklan, mendapatkan penjualan, dan itu bersaing antar UKM dengan UKM.
antara saya dengan pemanfaat internet marketing yang lain, antara pelaku-pelaku bisnis yang sama-sama memiliki kemampuan berstrategi dan kekuatan kocek yang kira-kira hampir sama, gitulah. Sehingga kemudian pasar itu masih normal. Lalu masuklah kemudian era yang tidak kita duga-duga sebenarnya, karena kita sebenarnya yakin bahwa itu mestinya tidak bisa masuk ke Indonesia, model bisnis harvesting atau model bisnis disruption atau model bisnis yang bertumpu pada kekuatan modal, karena kita yakin kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan kita yakin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dipegang teguh oleh regulator. Nah, regulator dalam konteks ini tentu saja adalah pemerintah. Nah, pemerintah pasti akan mengendalikan dan menangkal itu, karena itu adalah semacam dumping, ya, semacam dumping, yaitu mereka masuk ke pasar dengan menjual produk di bawah harga pasar, lalu kemudian mematikan pelaku-pelaku ekonomi yang lain, begitu ya. Namun di luar dugaan ternyata itu tidak terjadi, dibiarkan dan berkembang secara berkembang secara leluasa. Gitu. Baik, saya akan mulai saja share dulu ya, share supaya kemudian hari ini tanggal 21. Oke. Nah, jadi kemudian dari latar belakang cerita itu kemudian saya masuk kepada fenomena merger perusahaan raksasa digital. Ada apa? Nah, ini sebenarnya jawaban dari kekhawatiran yang sudah kita buat itu, yang kita sudah bicarakan sebelumnya itu. Kekhawatiran yang sudah kita bicarakan sebelumnya itu justru terjawab ketika kemudian terjadi fenomena merger perusahaan raksasa. Loh, mereka sudah raksasa, sudah besar, sudah menguasai pasar, ya, pada bidang-bidang yang dimasukinya. Lalu mereka bergabung, gitu ya. Jadi mereka yang sudah masing-masing dominan, mendominasi dan akan memonopoli, gitu ya, itu kemudian bergabung, gitu ya. Tokopedia itu salah satu perusahaan digital raksasa di bidang marketplace. Gojek itu perusahaan raksasa di bidang GoRide, ya, itu namanya transportasi berbasis aplikasi. Gitu ya. Lalu mereka merger, apa kurang besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, saya kira ini yang di-share Pak Manisti. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke sini itu tidak, dan nampaknya saya mendapatkan banyak sekali tanggapan, bahkan banyak yang kemudian menelpon dan berdiskusi soal itu, tentang satu fenomena merger ini, dan lalu bagaimana kita mengantisipasinya. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Karena persoalan startup digital atau persoalan teknologi ini itu banyak yang tidak mudah untuk dipahami, gitu loh. Tidak mudah dipahami baik dari sisi istilahnya maupun dari model bisnisnya. Ada salah seorang anggota DPR kemarin bahkan setelah membaca tulisan saya, dia khusus menelpon karena kemudian minta penjelasan lebih detail tentang fenomena itu. Nah, ya alhamdulillah saya jelaskan banyak hal. Saya membahasnya dari sudut pandang model bisnis, dan ini perlu kita antisipasi karena ini akan berpengaruh besar pada ekonomi kita, jalannya ekonomi kita. Dan itu konteksnya adalah seperti yang diingatkan Ibu Menteri Keuangan. Nah, itu nanti akan saya ulang lagi, gitu ya, bahwa fenomena itu bisa terjadi kekhawatiran seperti yang diingatkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Nanti akan saya sampaikan lagi. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah pernah saya tampilkan ya sejak Januari tahun 2021. Itu sebenarnya sudah muncul berita tentang para raksasa digital itu melakukan pendekatan untuk merger.
Gojek dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia itu melakukan pendekatan untuk melakukan penggabungan perusahaan. Jadi ini dua raksasa, satunya Dekakon 140 triliun, satunya hampir Dekakon 98 triliun. Dan oleh Tempo itu dinyatakan berita bahwa mereka bergabung karena ada tekanan dari Shopee yang sedang gencar melakukan bakar uang besar-besaran. Nah, jadi fenomenanya begini, Gojek dan Tokopedia itu lebih dulu dibandingkan dengan Shopee, lebih dulu merajai pasar. Nah, tetapi merajai pasar itu dia lakukan dengan cara bakar uang. Jadi bakar uangnya terus-menerus memberikan diskon, memberikan subsidi, memberikan cashback, memberikan free ongkir, memberikan kemudahan-kemudahan yang kemudahan-kemudahan itu kemudian menjadikan kelompok milenial itu kemudian edik dengan ini. Nah, tetapi kemudian budget bakar uang itu kan ada batasannya, ada budgetnya. Ketika mendekati akhir, tiba-tiba muncul Shopee yang baru gencar gitu. Muncul Shopee yang baru gencar. Tentu kemudian kelompok milenial itu berpindah gitu. Berpindah karena dia nggak loyal. Saya anak saya itu milenium ya, dia lahirnya di 2000. Ya Pak Mukhlisin. Assalamualaikum Pak Mukhlisin. Ya. Generasi tahun 2000-an ini. Jadi kalau milenial itu kan tahun 80 sampai 90. Kalau lahirnya di atas 80 di atas 80 seperti saya, ini disebut generasi baby boomers atau kolonial. Nah, lalu kalau 80 90 itu yang disebut milenial. Nah, 2000 itu disebut dengan generasi Z atau generasi milenium gitu. Nah, mereka ini punya forum-forum yang selalu memantau dan menginformasikan mana yang sedang memberikan diskon dan mana memberikan cashback. Jadi ketika kemudian 1 bulan ini itu Gojek atau Tokopedia itu tidak memberikan banyak diskon, itu banyak ditinggalkan. Mereka berpindah pada Shopee. Kalau Shopee sudah gencar-gencar gitu. Nah, lalu Gojek sama Tokopedia kalau bagaimana mengatasinya ini? Ketika strategi bakar uangnya sudah mau habis, tiba-tiba muncul perusahaan seperti Shopee yang sedang gencar bakar uang, lalu user berpindah kan gitu. Kira-kira seperti itulah fenomena yang ditulis oleh Tempo ini kalau kita baca. Sehingga kemudian mereka mengatur strategi ya untuk kemudian mempertahankan diri gitu. Nah, strategi mempertahankan diri itu ternyata bukan cuma sekedar bertahan, tetapi mereka ingin kemudian kepada IPO ya, inisial offer, menawarkan saham perdana di lantai bursa, dan ini nggak tanggung-tanggung besarnya itu. Misalnya Gojek itu 140 triliun, lalu Tokopedia itu 98 triliun, let's say kita bulatkan 100 gitu ya, supaya gampang gitu ya. Maka dia 240 triliun. Lalu mereka mau masuk ke pasar bursa dengan valuasi 560 triliun. Dari mana logikanya gitu? Dari mana logikanya? Valuasi itu kan sebuah kata yang berasal dari kata value. Value-nya itu sebenarnya tidak punya value, sehingga kemudian devaluation, divaluasi, diasumsikan punya nilai 560 triliun. Nah, iya, apa ya benar gitu. Nilai akuntansinya itu seperti itu. Nah, sementara kita tahu valuasi sebuah perusahaan digital itu adalah bukan aset ya, bukan aset tidak bergerak dan bergerak. Misalnya punya rekening sekian, punya tanah sekian, punya gedung sekian, punya aset-aset yang tidak bergerak sekian, yang kemudian
misalnya tanah sekian hektar, 1000 hektar, kemudian NJOP-nya sekian, itu Pak value. Nah, nilai akuntansinya itu bisa dihitung berdasarkan value dan parameter-parameter umum yang orang semua paham. Oh, kalau tanah itu oke, NJOP-nya sekian, nilainya sekian, ada gedung, gedungnya sekian, dia punya saham, sahamnya sekian, dia punya apa namanya mobil, punya sekian, lalu kemudian bisa dihitung valuasi. Nah, tapi kalau perusahaan digital itu valuasinya bukan itu. Valuasinya itu adalah jumlah user. Nah, ini yang mesti dipahami. Makanya kemudian valuasinya jumlah user. Jadi kalau usernya itu misalnya 100 juta, maka 100 juta itu kemudian dihitung streaming income dari user itu apa saja yang memungkinkan. Satu, iklan. Oke, kalau dia membuat iklan itu akan ditonton oleh 100 juta orang. Satu orang itu satu view 0,1 sen US dollar. 0,1 sen kali ya nggak mungkin lah 100 juta orang itu view semua, katakanlah 10% atau 20%, maka 0,1 sen US dollar kali sekian. Lalu kemudian kalau dia di dalam platform itu berjualan, lalu penjualannya menghasilkan keuntungan sekian dikalikan sekian persen, nah kesekian persen dan lain sebagainya. Jadi value-nya itu dihitung berdasarkan user. Dari jumlah user dan engagement user itulah akan menghasilkan valuasi. Valuasi itulah yang kemudian akan dijual. Jadi valuasi sebuah perusahaan startup itu adalah jumlah user. Bahasa yang paling sederhana, kita inilah kekayaan perusahaan-perusahaan itu. Nah, gitu. Jadi Facebook itu jumlah usernya itu kan 1 miliar sekian gitu. Nah, jadi yang dianggap sebagai kekayaan buat Facebook itu ya kita yang menggunakan Facebook. Karena kita yang menggunakan Facebook itulah kemudian menghasilkan data. Nah, lalu data itulah kemudian menghasilkan income bagi Facebook. Misalnya, saya setiap hari itu berkelakuan, punya habit di dalam Facebook itu membaca artikel-artikel yang terkait dengan sepak bola. Nah, maka kemudian dia bisa mendrive iklan kepada orang-orang yang berjualan tentang produk-produk sepak bola, jersey, kaosnya ini, kaosnya itu, kaosnya itu. Nah, penjualan-penjualan di Facebook, nah itu akan menghasilkan income. Nah, income itulah yang diperoleh dari user. Yang membeli ya user. Kalau kemudian yang beriklan tentang sepak bola, ya kita juga yang melihatnya. Jadi valuasi sebuah perusahaan digital itu adalah jumlah user. Jadi sebenarnya simpel. Kalau kemudian kita bersepakat keluar dari Facebook ke 100 juta orang, ya Facebook akan kehilangan aset. Begitu juga WhatsApp, begitu juga dengan Tokopedia, begitu dengan Gojek. Gitu. Jadi valuasi dari sebuah perusahaan digital itu adalah user. Nah, user inilah yang dikejar untuk punya loyalitas. Nah, dikejar punya loyalitas, punya komitmen untuk tetap berada di menggunakan aplikasi itu. Kalau dia berpindah maka habis dia. Contohnya seperti BBM. BlackBerry Messenger itu merajai dan bahkan menjadi fenomena pada saat itu ketika dia masih berjaya. Kenapa? Karena kita semua pada waktu itu menggunakan BlackBerry Messenger BBM dengan perangkatnya ya namanya juga BBM, perusahaan namanya RIM, Rich Motion itu, dan kemudian sahamnya terus naik. Kenapa? Karena jumlah usernya naik dan engagementnya terus naik. Tapi ketika kemudian usernya itu berpindah ke WhatsApp, ya habis dia nyungsep. Kenapa? Karena asetnya itu adalah orang, pengguna, user. Nah, jadi bagaimana strategi perusahaan startup digital itu sebenarnya adalah membuat user itu betah berada di situ, terus-menerus menggunakan aplikasinya. Kenapa? Karena kalau user itu berpindah atau user itu pergi, maka ya hilang asetnya dan jatuh dia perusahaan itu. Dan yang nggak bisa dilego barang apanya, karena perusahaan kan tadi nilainya bukan nilai akuntansi dari aset bergerak dan tidak bergerak, jadi user ini sangat labil gitu lah.
Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah user itu akan terus-menerus stabil ketika kemudian bakar uang itu berhenti? Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi fenomena merger itu ternyata cukup mudah untuk kita tebak karena kita nggak perlu menebak-nebak karena beritanya muncul dan keinginannya muncul, bahkan kemudian dengan mudah dia mengatakan mentarget valuasi 560 triliun. Nah, barangkali ini bapak-bapak peserta ya pengajian ini ada yang berlatar belakang akuntansi atau berlatar belakang keuangan gitu. Bisakah menjelaskan kepada kita gitu loh, sebuah perusahaan yang asetnya itu berupa user, nilainya 140 triliun, Dekakon yang namanya Gojek, bergabung dengan sebuah perusahaan yang sama-sama juga valuasinya itu dari user, Tokopedia, nilainya 100 triliun digabung, jumlahnya 240 triliun. Lalu tiba-tiba penggabungan itu menghasilkan valuasi 560 triliun untuk di IPO, masuk ke lantai bursa. Kira-kira valuasinya itu apakah juga cukup masuk akal gitu ya? Ini yang saya sendiri sebenarnya bertanya-tanya, loh kalau perusahaan itu masih rugi lalu bergabung kok boleh IPO? Lalu fenomena itu bukan hanya Gojek ya, bukan hanya Gojek dan Tokopedia. Grab ini juga sudah lama kan, seumuran juga dengan Gojek gitu kan. Itu bergabung dengan Altimeter. Lalu ini lebih sadis lagi, mentarget untuk bisa mendapatkan valuasi 580 triliun. Kira-kira sama-sama dia tadi itu perusahaan Dekakon gitu ya. Nah, sementara sebenarnya kita tahu ya, membaca model bisnis startup digital itu adalah yang saya review ya, Facebook dan lain sebagainya itu adalah sebuah perusahaan yang model bisnisnya itu menghasilkan disruption. Yang tadi itu saya cerita dari awal, sebenarnya sebelum masuknya raksasa-raksasa digital itu, internet itu sebenarnya masih oke ya. Persaingnya itu antara pemain dengan pemain, UKM dengan UKM. Lalu tiba-tiba masuklah raksasa-raksasa digital itu, lalu mereka masuk ke situ tidak mengandalkan income dari penjualan, gitu, ya kan? Saya hanya ingin mereview saja. Gojek diberi investasi 10 miliar, lalu dibilang kamu nggak perlu kembali 10 miliar itu habiskan saja, yang penting user kamu bertambah menjadi sekian kan gitu. Ini review dulu yang pernah saya jelaskan. Lalu setelah tercapai jumlah usernya katakanlah 1 juta, maka kemudian masuk investor berikutnya 100 miliar. 100 miliar juga habisin aja 100 miliar, nggak perlu kamu kembalikan. Yang penting setelah uang 100 miliar itu user kamu menaik menjadi 5 juta. Nah, nanti kemudian setelah tercapai 5 juta masuk investor berikutnya, angel investor berikutnya, katakanlah udah mencapai ratusan miliar, dan kemudian jumlah usernya naik menjadi sekian untuk kemudian dibakar kan supaya user itu puas. Puas itu kemudian era sekarang itu kalau user itu puas cerita kan di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Lalu kemudian orang lain mencoba download dan menggunakan, puas juga cerita juga kan. Nah, supaya puas ya itu tadi diberi diskon, diberi cashback, diberi harga murah, free ongkir dan lain sebagainya, puas. Karena disitulah letak bagaimana dia mempertahankan user. Tapi itu berakibat disruption. Perusahaan yang lain yang tidak bakar uang itu mati, ya itu disruption. Nah, ini yang sebenarnya masalah distorsi market. Jadi disruption
ini sebenarnya sebuah fenomena bermasalah. Nah, kalau disruption itu apa itu namanya natural karena perkembangan teknologi itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya gini ya, perkembangan teknologi itu misalnya kamera yang dulu itu dengan film Fuji film itu kemudian tergusur oleh kamera digital. Nah, itu karena teknologi, karena perkembangan zaman. Itu bisa diantisipasi kan gitu. Tetapi kalau disruption terjadi karena model bisnis, ya, karena kemudian dia masuk dengan uang, lalu kemudian menjual dengan harga di pokok produksi, lalu kemudian pemain-pemain lain mati, nah itu kan namanya disruption yang bukan natural, tapi disruption karena model bisnis. Ini kan yang bermasalah dan itu mematikan kan. Nah, oke. Nah, tadi itu kan mereka investasi 10 miliar, 100 miliar, kemudian 1 triliun, 7,2 triliun, 14 triliun, ya kan gitu. Nah, sementara dari putaran bisnisnya nggak menghasilkan keuntungan kan gitu. Nah, itu kemudian muncul pertanyaan, lalu dari mana uang itu akan kembali? Ya, itu yang sering menjadi pertanyaan. Itulah makanya di dalam model bisnis Harvarding itu ada yang disebut dengan strategi exit atau exit strategi. Nah, strategi exit atau exit strategi itu ada banyak model. Tapi yang paling mudah itu adalah IPO. Nah, IPO itu adalah dia akan membuat cerita tentang kesuksesan investor-investor seri A, seri B, seri C. Jadi tadi mereka yang investasi 10 miliar kemudian mendapatkan investasi dari B 100 miliar. Kan dia sukses ini, untung. Lalu yang B investasi 100 miliar kemudian mendapat investasi 1 triliun. Kan dia kemudian untung. Begitu juga mereka yang investasi 1 triliun kemudian ada investasi 14 triliun, kan dia untung. Nah, cerita investor seri A, seri B, seri C. Nah, itu misalnya siapa sih pemain-pemain itu? Ya, JP Morgan, ya kan? Nah, kemudian si apa namanya SoftBank, Sequoia, ya, Tencent, ya, Alibaba dan lain sebagainya itu adalah investor-investor seri A, seri B, seri C. Jadi kalau dia bercerita, nah tentu ceritanya akan cerita manis. Ya. Dari dia seri A, kemudian seri B, seri C. Nah, ketika kemudian ini dijual ceritanya untuk IPO, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena apakah IPO itu akan menjadi exit strategi atau continue perusahaan itu. Nah, itu akan bisa kita lihat sejauh mana loyalitas user. Loyalitas user engagement-nya itu apakah masih bertahan ketika kemudian tidak ada bakar uang. Nah, itu bisa kita lihat kepada apakah perusahaan itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan orang atau tidak. Nah, itu yang kemudian menjadi jawaban. Kalau perusahaan itu memang memenuhi kebutuhan orang, maka dia akan bertahan. Tetapi kalau perusahaan itu tidak memenuhi kebutuhan orang, kebutuhan dasar orang, tetapi orang itu loyal menggunakan aplikasi itu karena masih di-drive oleh bakar uang, maka itu akan bermasalah. Karena kemudian user itu akan cepat berpindah, lari kepada ke lain hati. Seperti usernya BBM, BlackBerry Messenger, lari ke WhatsApp, BBM-nya nyungsep. Nah, seperti usernya Nokia. Nokia pada zamannya hebat, luar biasa. Ya, kalau kita ini pakai waktu itu ya, zaman Nokia itu pakai Nokia komunikator, itu mantap, gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika zaman Nokia itu kan Symbian namanya, Symbian. Kemudian berpindah ada Android dan iOS, bablas itu Nokia. Karena pengguna Nokia berpindah. Nah, seperti saya pengguna Nokia pada waktu itu. Nah, saya punya komunikator. Nah, Pak SBY itu kelihatan sekali dulu suka pakai komunikator kan gitu. Nokia. Tapi kemudian belakangan Pak SBY muncul di media pakai iPad, ya, berpindah ke iOS dari Symbian, maka Nokia bablas kan gitu. Nah, kenapa? Karena usernya berpindah. Nah, itu yang akan menentukan.
Nah, berbeda misalnya dengan Google. Google pada awalnya juga bakar uang, ya. Nah, tetapi dia menemukan loyal usernya. Kenapa? Karena kemudian walaupun kemudian gratis, tapi kemudian Facebook, Google itu menemukan model bisnisnya, yaitu iklan. Jadi di setiap kita search itu kemudian muncul iklan, dan iklan itulah yang kemudian menghasilkan uang bagi dia, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan uang dari iklan, sehingga dia masih terus berlanjut, dan sampai sekarang itu kita masih menggunakan, bahkan kemudian berhasil menggeser Yahoo yang hilang dari peredaran kan gitu. Nah, karena kemudian kalah bersaing dengan Google. Amazon.com itu berhasil bertahan. Kenapa? Karena kemudian dia menemukan model bisnisnya, walaupun tidak bakar uang lagi, orang masih tetap bertahan di Amazon karena Amazon itu punya namanya affiliator. Jadi orang-orang yang memasarkan produk-produk Amazon di seluruh dunia. Jadi saya itu misalnya pemain internet marketing, saya itu menjadi orang yang mengiklankan produk-produk Amazon di negara Indonesia atau bahkan di beberapa negara karena saya mendapatkan komisi. Nah, jadi dia punya affiliate marketer yang cukup banyak Amazon itu. Sehingga kemudian bahkan kemudian dia masih bisa bertahan walaupun masa bakar uangnya itu habis. Nah, pertanyaannya bagi Gojek, bagi yang lain sebagainya, apakah setelah masa bakar uang itu selesai dan dia tidak lagi memberikan bakar uang, tidak lagi memberikan diskon, tidak lagi memberikan cashback, tidak lagi memberikan free ongkir, tidak lagi memberikan kemudahan-kemudahan yang lain, apakah dia masih bertahan? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah dia menjawab kebutuhan pokok? Itu saya survei kepada beberapa milenial dan anak-anak yang menggunakan itu, ketika habis bakar uangnya, ketika mereka nggak menemukan lagi, ya mereka berpindah. Mereka bahkan nggak menggunakan. Anak saya itu yang milenial itu, saya tanya, Pak, nggak ada di Gojek ini, sudah 1 bulan ini nggak ada diskon. Lalu terus kamu pakai apa? Saya pakai Shopee. Nah, kemudian untuk pembayaran pakai Shopee, untuk ini dan lain sebagainya. Nah, jadi terlihat sekali model model bisnisnya, apakah dia masih berhasil mempertahankan user engagement-nya pasca kemudian dia tidak membakar uang, atau dia akan mempertahankan user engagement-nya dengan cara hasil uang yang IPO itu untuk terus dibakar. Kalau itu, maka pertanyaannya, dia kapan akan mendapatkan keuntungan? Kapan lagi? Ya, padahal exit strateginya sudah tercapai. Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya, jadi merger itu ketika kemudian dia lari ke IPO itu akan menjadi pertanyaan ya. Ini fenomena tadi itu ya. Nah, saya mengutip dari CNBC ini, ya, ini Warren Buffett-nya Indonesia lah ya, Lo Keng Hong itu, dia mengatakan, ogah beli saham IPO GoTo. Kenapa? Nah, dia mengatakan, investor retail kelas kakap seperti Lo Keng Hong menyebutkan dirinya tidak tertarik untuk membeli saham-saham dari perusahaan teknologi yang akan melantai di bursa saham RI. Hal ini lantaran perusahaan teknologi dinilai memiliki valuasi yang sangat tinggi, tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang masih merugi. Nah, jadi memang perusahaan-perusahaan itu masih merugi kalau dibandingkan dengan investasinya, ya, dibandingkan dengan uang yang dimasukkan, yang dibakar itu. Nah, jadi orang yang kemudian mengerti ini dia nggak mau beli gitu ya. Yang saya kira kemudian saya baca ulasan yang bagus-bagus itu ya dari investor-investor itu sendiri, misalnya dari JP Morgan, dari SoftBank, dari Sequoia, dari pemain-pemain mereka sendiri gitu, dan orang-orang yang dibayar, ya, orang-orang yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan itu untuk untuk menaikkan ya, untuk membuat framing yang bagus. Ya, itulah saya kira apa yang sedang kita hadapi ya, kita hadapi, sehingga kemudian ya, Bu Sri Mulyani kan udah mengingatkan adanya bubble aset bubble itu ya seperti itu tadi. Asetnya nggak ada, tapi nilainya tinggi sekali gitu loh. Kalau kita beli, maka kemudian usernya berpindah, ya dia menjadi bubble,
menjadi seperti sahamnya BBM seperti BlackBerry Messenger dan sahamnya Nokia kan gitu. Kemudian ya, digital power concentration ya itu terjadi karena kemudian terjadi tadi itu disruption tadi, sehingga kemudian kekuatan pemain bisnis itu terkonsentrasi pada pemilik modal. Nah, ketika pemilik modal ini ternyata tidak mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, jual beli yang ada di aplikasinya, maka kemudian dia akan mencari keuntungan dari IPO. Nah, IPO itulah yang kemudian menyebabkan bubble aset ya. Saya kira itu yang sedang kita antisipasi. Nah, oleh karenanya saya membuat ide yang bukan baru ya, yang sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ini bisa kita antisipasi ketika bubble aset itu muncul ya, itu maka kita akan terjebak ya, kelompok milenial apalagi generasi Z itu akan terjebak kepada sebuah aplikasi yang aplikasi itu kemudian akan mahal. Jadi contohnya begini, contohnya Gojek. Gojek itu pengemudi Gojek pada awalnya kan berbondong-bondong. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan yang besar karena ada subsidi. Jadi uang dari pengendara itu dia masuk ke kantong, masih dia disubsidi. Lalu berbondong-bondonglah orang menjadi pengemudi Gojek. Bahkan banyak orang sarjana itu antri, bahkan bukan hanya sarjana pengangguran, sarjana yang sudah bekerja itu keluar dari pekerjaannya menjadi pengemudi Gojek. Lalu ketika bakar uang di Gojek itu habis, ya kan, berpindah kepada GoPay atau berpindah pada GoFood, maka sekarang Gojek itu tidak lagi mendapatkan subsidi. Bahkan sekarang dia dipotong uang yang dia terima dari penumpang itu yang awalnya dia terima penuh, bahkan kemudian dia ditambah subsidi, sekarang enggak, dipotong, dia harus setor. Nah, itulah yang akan terjadi ketika bakar uang itu habis. Jadi tenants yang ada di GoFood atau semua saja yang ada berjualan di Tokopedia yang free sekarang ini nanti akan dipotong. Nah, jadi harganya dinaikkan, dipotong sehingga menghasilkan sebuah aplikasi yang mahal. Kenapa? Ya kan mereka harus mengembalikan uang, masa enggak bakar uang itu terus-terusan. Nah, ketika pada saat itulah menjadi pertanyaan, apakah user itu masih loyal, masih engage dengan aplikasi itu. Nah, disinilah yang kemudian peluang untuk kita membuat sebuah aplikasi alternatif yang kita sebut dengan ekonomi community, di mana kemudian kita buatlah aplikasi semacam Gojek, semacam Tokopedia yang digabungkan. Nah, itu kan yang kita buat itu. Lalu itu dimiliki oleh masing-masing komunitas. Lalu masing-masing komunitas itu memenuhi kebutuhan dasar yang sembako dari dan oleh kita. Maka kemudian kita akan tidak terjebak itu kepada situasi yang kemungkinan akan kita hadapi ketika bubble asset itu muncul. Nah, sehingga kemudian kita ini kan bangsa yang kemudian bergotong royong, bangsa yang kemudian saling suka memenuhi kebutuhan di antara kita, terutama tetangga, terutama dalam komunitas. Nah, ikatan community itulah yang akan kita pakai untuk menggerakkan gerakan ekonomi sosial, gerakan ekonomi yang berbasis pada social community. Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita mau bahas tentang pasal 33 itu ke situ arahnya. Nah, gitu. Jadi ekonomi itu diusahakan bersama, produksi bersama, menjadi pasar bersama yang memiliki kemampuan akses pasar yang sama, kemampuan akses modal yang sama. Tidak ekonomi itu bertumpu pada kekuatan pemilik modal yang sangat besar, yang dengan modalnya itu lalu bisa membuat narkoba, edik teknologi, sehingga kemudian orang terkonsentrasi ke situ. Nah, kira-kira itu Pak Mangesti yang bisa saya sampaikan untuk kemudian kita jadikan bahas diskusi gitu ya pada pagi hari ini, bahwa walaupun ada ancaman ya exitnya para pemain raksasa, kita nggak perlu khawatir. Kita punya ikatan community yang bisa menjadi pengikat, yang kemudian tinggal kita menghadirkan teknologi di masing-masing community, maka ikatan community di mana kita bisa saling memenuhi kebutuhan di antara kita, bahkan kemudian kita bisa menabung, ya, mengalihkan tabungan kita ke situ, sehingga kemudian kegiatan ekonomi komunitas itu bisa bergerak karena memiliki modal, itu bisa kita lakukan, dan itu akan menjadi ikatan yang lebih everlasting, gitu ya, yang lebih abadi dibandingkan dengan ikatan loyalitas karena bakar uang atau karena
kemudahan-kemudahan yang semu. Nah, kira-kira gitu Pak Mengisti. Terima kasih. Kita berdiskusi saja supaya kemudian mendapatkan masukan dari berbagai sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.